Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proses manajemen dalam public relation. Pertama-tama perkenalkan, saya Lintang Rahadining Tias. Saya Mina Minatuah. Saya Skarki nanti. Dan materi pertama yang akan dipresentasikan adalah mendefinisikan masalah. Menjadi praktisi PR berarti ikut terlibat dalam proses pemantauan tentang pengertian, opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan. Seorang PR harus bisa mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Oleh sebab itu, seorang PR perlu melibatkan dirinya dalam penelitian dan pengumpulan fakta. Langkah pertama sangat penting adalah riset formal maupun riset informal. Riset yang dilakukan secara formal adalah mengkaji database online, menganalisa isi wacana, dan survei. Dan riset yang dilakukan secara informal adalah pencarian fakta, data, fokus grup, diskus, sikap, dan reaksi publik terhadap kegiatan suatu perusahaan. Di sini dilakukan analisa-analisa yang mengarah kepada bagaimana sikap kerja para karyawan, faktor-faktor apa saja yang disenangi ataupun tidak oleh karyawan, dan mengadakan perbaikan-perbaikan yang karyawan inginkan, tetapi tidak merugikan perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, ada perencanaan dan program. Nah, perencanaan dan program ini dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada menetapkan sasaran dan tujuan. Nah, pada tahap ini kita terfokus pada menentukan posisi akhir yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan oleh public key. Nah, di sini sasaran disebut dengan goals dan tujuan disebut dengan objectives. Kenapa kita harus menetapkan sasaran dan tujuan pada awal? Karena hal ini membantu untuk mengembangkan tujuan secara jelas, spesifik, dan terukur. Nah, tadi sasaran disebut dengan goals dan tujuan disebut dengan objectives. Apa sih bedanya dari goals dan objectives tadi? Goals itu lebih general, lebih umum, dan lebih global. Ini adalah bagaimana cara isu manajemen itu diselesaikan. Sedangkan objectives itu lebih spesifik dan berbicara tentang outcomes yang memang diekspektasikan. Untuk goals sendiri, ada 3 jenis. Yang pertama adalah reputation management goals. Di sini kita berfokus pada identitas dan persepsi publik mengenai citra perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada relationship management goals. Itu cara bagaimana kita connect sama key publics, bagaimana kita bisa berhubungan secara baik dengan publik yang kita tuju. Yang ketiga ada task management goals. Di sini berorientasi pada bagaimana isu itu akan diselesaikan, to get things done. Terus yang selanjutnya, next. Untuk objektif sendiri ada memiliki hierarki atau tingkatan atau progres. Nah, yang pertama ada awareness objectives. Awareness objectives ini berbicara tentang apa yang kita ingin publik tahu mengenai organisasi atau perusahaan kita. Yang kedua ada acceptance objectives, adalah apa yang kita ingin publik pikir dan rasakan tentang yang mereka tahu mengenai organisasi atau perusahaan kita. Yang ketiga ada action objectives, adalah apa yang kita ingin publik lakukan mengenai berdasarkan perasaan atau pikiran yang mereka miliki mengenai apa yang mereka tahu. Next. Nah, yang tahap selanjutnya ada merumuskan tindakan dan strategi. Di tahap ini, kita memformulasikan berbagai rencana yang akan dilakukan di berbagai situasi. Jadi, untuk menjadi PR itu, kita harus memiliki banyak rencana untuk diaplikasikan di berbagai strategi. Nah, sebagai PR sendiri, kita memiliki banyak opsi atas apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, ada proaktif, dan yang kedua ada reaktif.
Untuk proaktif sendiri ini kita bekerja secara inisiatif. Yang pertama ada action dan yang kedua ada communication. Action ini meliputi dengan organizational performance, audience engagement, special events, alliance and coalitions, yang selanjutnya ada sponsorship, strategic philanthropy, dan activism. Yang kedua ada communication, yang mencakup publicity, generating new newsworthy information, transparent communication. Nah, untuk reaktif strategi ini adalah reaksi yang kita keluarkan ketika muncul pressure atau ekspektasi dari publik. Yang pertama ada preemptive action, adalah suatu tindakan yang kita lakukan sebelum oposisi atau lawan mengeluarkan statement. Yang kedua ada offensive response strategies, adalah cara kita merespon dengan cara yang ofensif. Yang pertama ada attack, embarrassment, shock, sama threat. Selanjutnya, yang ketiga ada defensive response, itu respon yang kita lakukan dengan cara membela diri. Yang pertama ada denial, excuse, justification, dan reversal. Yang keempat ada diversionary response, atau respon yang dilakukan dengan cara mengalihkan isu. Yang pertama ada concussions, yang kedua ada ingratiations, yang ketiga ada disassociations, yang keempat ada relabeling. Nah, tahapan yang kelima ada vocal commiserations, atau mengekspresikan empati, pengertian, dan pengakuan atas kesalahan yang kita perbuat di organisasi atau di perusahaan. Yang pertama ada concern, condolence, regret, dan apology. Yang keenam ada rectifying behavior, atau menindaklanjuti dan memperbaiki atas kesalahan yang telah dilakukan. Yang pertama ada investigation, corrective action, restitution, dan repentance. Yang terakhir ada deliberate inaction, atau mengelur dan menghindari suatu konflik. Yang pertama caranya ada strategic silence, strategic ambiguity, dan yang terakhir ada strategic inaction. Next. Nah, setelah kita mengetahui goals, terus objectives, dan kita juga udah menentukan formulasi apa yang akan kita implementasikan, di sini pada tahap mengembangkan strategi pesan adalah cara kita mengemas pesannya untuk disampaikan ke publik. Seperti bagaimana kita mengirim isi pesannya, apakah akan menyinggung yang suatu hal yang lebih logika, apakah yang lebih sentimen, atau siapa yang berbicara. Nah, biasanya orang dipilih untuk berbicara itu yang memiliki 3C, yaitu credible, charisma, dan yang terakhir orang memiliki control. Ya, terus selanjutnya bagaimana kita menyampaikan pesannya itu dibungkus dengan cara verbal atau non-verbal, lalu apakah akan one-sided atau two-sided. Sekian untuk yang mengembangkan strategi pesan. Langkah selanjutnya yaitu ada aksi dan komunikasi. Langkah ini mengimplementasikan perencanaan strategi yang telah disusun. Dalam eksekusi program, seorang PR harus bisa membingkai pesan yang ingin disampaikan sehingga mudah diterima oleh target audiens. Tentunya aksi strategi maupun program yang dilakukan harus responsif terhadap permasalahan. Program yang dilakukan pun harus terkoordinasi dengan baik guna mencapai hasil yang diinginkan. Seorang PR harus merencanakan program sebaik mungkin. Kalau misalkan programnya nggak berjalan dengan baik, jangan lupa siapkan plan B. Selanjutnya boleh di next. Oke. Berikut ini adalah media yang diperlukan untuk menyampaikan informasi-informasi kepada publik, yaitu ada media pers, audiovisual, radio, televisi, pameran, surat langsung, pemberian sponsor, jurnal organisasi, ciri khas dan identitas perusahaan, terus ada media internet. Tapi sebelum menentukan media yang akan dipilih, PR harus mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing media komunikasi. Sekian dari saya. Nah, untuk tahap terakhir ada evaluasi program. Jadi untuk mengevaluasi, nggak semerta-merta langsung evaluasi begitu saja, tapi melainkan ada what to evaluate, when to evaluate, dan how to evaluate.
Yang pertama ada what. Jadi kita membingkai dulu apa sih sebenarnya yang mau dievaluasi. Nah, caranya itu dengan menggunakan design question dan evaluate kriteria. Jadi kita menentukan kriteria apa sih ketika kita menemukan momen apa sih hal itu harus dievaluasi. Yang kedua ada when to evaluate. Yang pertama ada implementasi. Jadi kita setiap baru mengimplementasikan aksi, kita lihat apakah itu sesuai plan atau tidak. Yang kedua ada progress. Di sini jadi setiap kita mengimplementasikan terus udah gitu kayak kita melihat perkembangannya bagaimana, apakah perlu dilakukan perubahan di tengah-tengah jalan atau bagaimana. Yang terakhir ada final. Di sini kita melihat secara keseluruhan hasil dari report-report sebelumnya. Terus yang terakhir ada how to evaluate. Jadi setiap program evaluasi ini, setiap hierarki memiliki cara mengevaluasi yang berbeda-beda. Yang pertama ada cara awareness. Kita di sini melihat berapa banyak orang yang menerima pesan, seberapa mudah pesan itu dicerna atau diterima. Lalu yang terakhir ada seberapa banyak orang yang ingat akan aksi yang kita sudah implementasikan. Yang kedua ada acceptance. Di sini kita melihat feedback dari audiensnya dan kita memiliki suatu patokan. Di sini kita membandingkan jadinya, jadi kayak misalnya suatu patokan itu sekian dan bagaimana audiens kita bereaksi itu apakah lebih, apakah kurang. Nah, yang terakhir ada action. Di sini kita melihat berapa banyak orang yang ikut berpartisipasi, terus begitu observasi, dan kita melihat keefektivitasan dari media relatif. Oke, sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.